Etika profesi, pertemuan kelima, teori pengambilan keputusan. Oke, kita mulai dari kasus penipuan terbesar. Katanya begitu ya. Kasus apa itu? Kasus Enron. Pelanggaran apa? Pelanggaran moral hazard. Enron ini terbongkar kasusnya di tahun 2001, yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan dengan pencatat keuntungan 600 juta dolar, padahal perusahaan mengalami kerugian. Tujuannya agar saham perusahaan, ya, konon kejadian itu melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk wakil presiden Amerika saat itu. Jadi agar saham perusahaan itu naik, jadi di markup lah laporan keuangannya. Terus ketahuan, ya ketahuan lah. Padahal Enron ini adalah perusahaan bergengsi, perusahaan bonafit, bergerak di bidang perminyakan. Kliennya banyak. Terus problemnya apa, Bu? Yaitu dia moral hazard. Kok bisa-bisanya dia memanipulasi laporan keuangan perusahaan besar. Akhirnya apa? Rontok itu perusahaan, bangkrut. Yang terjadi pemecatan pegawai dan segala macam. Seluruh dunia menjadikan Enron itu sebagai begini loh. Oh, ternyata perusahaan besar itu enggak menjamin dia itu jujur. Nah, oke. Itu ya poinnya. Dia enggak jujur. Dilema etika. Sebuah situasi yang rumit di mana prinsip hidup dan nilai-nilai yang dianut tengah berkonflik. Jadi definisinya dilema etika adalah ketika kita mengalami konflik antara yang ideal dengan yang reality gitu. Contoh, saya bekerja untuk siapa? Bos, keluarga, hidup saya sendiri, atau untuk Tuhan? Misalnya kamu kerja nih, baru masuk 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan lah ya. Lagi enak-enaknya kerja, dapat duit tuh lumayan gitu ya. Terus bos kamu minta kamu untuk menjiplak karya orang. Muncullah dilema. Diikutin apa enggak ya si bos? Lagi enak nih. Hubungannya juga lagi bagus sama si bos itu. Ya, jadi apalagi orang Indonesia ya suka enggak enakan. Setelah muncul, sebetulnya ini kita kerja buat siapa? Buat keluarga, buat hidup saya sendiri, atau buat siapa? Atau buat Tuhan? Gitu. Ada orang yang berpikir bahwa gue tuh kerja buat hidup keluarga gue, kalau gue nggak kerja nggak makan, misalnya ada yang begitu. Oke, berarti buat keluarga gitu. Kemudian apa tolak ukur keadilan? Apakah berdasarkan jasa yang dikeluarkan, berdasarkan keterampilan, atau waktu yang diluangkan? Ingat ya cerita saya tentang almarhum Dr. Jose, bahwa yang namanya profesional itu ukurannya bukanlah keterampilan ternyata, tapi ukurannya adalah sesuai apa tidak dengan nilai-nilai yang sudah digariskan di dalam etika profesi. Jadi balik lagi, apa tolak ukur keadilan? Apakah berdasarkan jasa, keterampilan, atau apa? Gak adil, gue nih yang udah capek-capek kerja siang malam segini-segini aja. Tuh temen gue kerjanya jarang-jarang, gajinya gede. Nah itu ya. Jadi memang keadaan di dunia ini seperti itu, banyak kayak begitu. Keadilan kita tuh tolak ukurnya mana? Dilema etika, masih ngomongin dilema ya. Situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku apa yang harus dilakukan. Ya, udah tahu sih misalnya jiplak karya orang tuh nggak boleh, tapi gimana ya cara ngomongnya, gimana ya pendekatannya ke bos gitu supaya nggak marah. Nah itu ya. Jadi udah tahu sebetulnya kita ini nggak benar, nggak melanggar gitu ya. Tapi gimana ya menghadapinya? Contoh, Anda harus presentasi, sementara belum ada ide. Rekan seprofesi Anda menyiapkan presentasi. Anda berusaha mencari tahu dengan sembunyi-sembunyi. Tentu aja kalau kita dalam keadaan kayak begini ya, bersaing, itu panas itu, suasana jadi panas. Oke, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya. 3 hari yang lalu saya harusnya menyetorkan tugas kuliah ya. Saya lagi kuliah lagi. Menyetorkan tugas kuliah. Saya punya partner kerja, partner buat ngerjain tugas itu enggak, itu kerjanya enggak sesuai dengan harapan. Artinya begini, kebetulan partner saya tuh usianya udah berumur, mendekati 60 ya. Saya juga paham keadaannya gitu, harus baca buku bahasa Inggris yang tebel-tebelnya minta ampun. Terus akhirnya, tapi dari tugas 10 sampai 15 halaman, saya minta teman saya itu
ngerjain 3 halaman aja, sisanya saya. Kita mau bikin 10 halaman aja deh gitu. Itu kan minimal, batas minimalnya gitu. Udah deal, setuju, oke gitu. Hari H harusnya malam itu harus diupload tugas kita. Terus saya tanya sama teman saya, gimana Bu? Udah selesai Bu? Tolong dikirim ke saya biar saya kompilasi. Apa yang terjadi? Dia kirim ke saya, isinya adalah kopas-kopas dari internet. Dan ada beberapa tulisan saya juga yang pernah saya kirim ke dia sebagai contoh. Terus saya bilang sama ibu ini, Bu, ini tulisan saya ya Bu, digabung sama kopas-kopasan dari internet. Dia balasnya cuman begini, maaf ya Mbak, dengan segala keterbatasan saya. Nah loh, dilema etika banget. Kenapa? Malam itu harus dikumpulin, belum kelar, dan partner kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Terus kita harus apa dong? Masa kita diem aja? Itu lose solution, kalah sama kalah. Dalam hidup ini gak boleh kalah sama kalah, harusnya menang sama menang tuh, win-win solution. Kita enak, dia enak. Terus gimana yang dihadapin? Ya saya harus berkorban juga. Ya udah saya kerjain semuanya. Jadi tugas hari itu semuanya itu dikerjain sama saya. Baru belum win-win solution. Win-win solutionnya apa? Saya email tugas itu ke dia, Bu, ini udah selesai, tolong di-upload sendiri. Saya udah upload, Ibu upload sendiri. Win-win solution. Saya senang karena tugasnya selesai dan bisa mengumpulkan. Teman saya juga senang. Bu, tapi masalahnya Bu, dia enak dong Bu. Dia enak-enakan gak ngerjain. Kita yang capek. Begini ya, saya punya bos dulu. Bos saya pernah bilang begini. Dan saya pikir ini benar ya. Jangan marah kalau misalnya kamu selalu diandalkan. Kenapa? Dengan demikian kamu adalah pionir di bidang itu, sementara orang lain terbiasa menjadi pengikut. Nah, artinya kita punya kelebihan dibanding orang lain. Apa? Keahlian yang lebih. Kita lebih paham membaca buku itu, dia gak paham. Nah, itulah kelebihannya. Walaupun kita gak nikmatin sekarang. Ini sebagai contoh bahwa dilema etika itu kita hadapin kapan aja, di mana aja. Slide berikutnya. Menyelesaikan dilema etika. Dilema tidak semudah itu diidentifikasi. Kita membutuhkan etika dalam mengambil keputusan dan menyelesaikannya. Makanya keputusan etika apa atau dasar etika apa yang kita mau pakai. Kalau dasarnya iri-irian, aduh gue capek nih, gue gak mau ngerjain ini, gak bakalan kelar, gak akan menyelesaikan masalah. Tapi kita harus memikirkan jauh ke depan gitu. Ini buat apa? Buat kita ada manfaatnya nggak? Kalau ada manfaatnya, ke depan manfaatnya apa? Apakah kita bisa share lagi ke orang lain? Apakah kita bisa mendapatkan misalnya pahala dari itu gitu ya. Jadi panjang nih mikirnya. Dasar-dasar etika dalam mengambil keputusan. Nah ini dasarnya ya. Pertama adalah pendapat James Weber, teori pengambilan keputusan proses kognitif. Jadi yang namanya pengambilan keputusan itu adalah proses berpikir. Kita udah tahu aturan-aturannya, kita udah tahu prinsip-prinsipnya, kita juga udah punya pengalaman, dan semua itu kita gabungkan, kita analisis ya, kita kritisi supaya apa? Supaya menghasilkan suatu keputusan. Kita mau ngapain? Nah ini ada beberapa poin, ada ethical issue, individual factors, organizational factors, opportunity ya, yang akhirnya mendorong kita melakukan suatu tindakan, apakah itu etik atau enggak. Kita bahas satu-satu. Pertama, faktor pertama yang mempengaruhi tindakan kita adalah ethical issue intensity. Setiap orang punya kadar intensitas etik di dalam dirinya ya. Kalau kamu dalam keluarga yang sangat strict, misalnya agamanya gitu ya, strict agamanya, terus strict norma-norma kehidupannya, kamu punya ethical issue intensity yang tinggi, intensitas isu etikanya tinggi. Jadi kalau mau melanggar sesuatu, aduh nggak enak nih, aduh nggak bisa gue kayak begini, ini bukan gue, kayak begitu. Yang ngerasa berdosa, ngerasa bersalah kalau kamu melanggar etika. Itu kalau dari ethical issue intensity. Jadi ada di setiap orang ya, dan itu beda-beda. Kedua, individual factors. Individual factors di dalam orang itu dipengaruhi oleh beberapa hal lain sebetulnya. Pertama, gender. Nah, ini dia. Kira-kira nih ya, gender itu kan ada dua, laki-laki dan perempuan. Kira-kira mana yang paling banyak melanggar etika? Gender mana yang paling banyak melanggar etika?
Koruptor banyak kan laki apa perempuan? Laki, Bu, tapi kan duitnya buat perempuan. Ya itu mah beda soal ya. Yang ngerjain banyak kan laki. Itu bukannya wah ibu ini nih enggak, ini kenyataan aja. Lihat di itu, kalau misalnya datang terlambat gitu ya, atau enggak ngerjain tugas, biasanya perempuan itu lebih enggak enakan gitu. Dan kalau ada perempuan yang melanggar etika, orang akan bilangnya begini, kok perempuan melanggar etika? Kok perempuan ngebobol bank misalnya. Kok perempuan ngomongnya kasar begitu. Nah kayak gitu ya. 2, setelah gender ya, education or work experience. Jadi yang mempengaruhi orang berperilaku etis nggak etis itu education, pendidikan dan pengalaman kerja. Ini ada pendapat bahwa seharusnya semakin tinggi pendidikan dan pengalaman, maka semakin menjunjung tinggi etika. Tapi pada kenyataannya, orang-orang yang korupsi itu pendidikannya bagus nggak? Jawab sendiri ya. Nah itu dia. Pada kenyataannya nggak selalu pendidikan dan pengalaman itu ya menjadi rambu-rambu dalam kita melakukan etika. Banyak kok. Ada orang misalnya, ada suatu pimpinan di dalam perusahaan. Kalau dia datangnya cepat ya, kalau dia datangnya cepat, itu malah dia gelisah. Kalau datang terlambat dia nggak apa-apa. Nah itu kan lucu ya. Padahal dia bos. 3, nationality, kebangsaan atau negara. Jadi budaya sebuah negara ternyata juga memicu isu etika. Ini kelihatan nih. Negara mana yang sangat strict dengan etika, yang sangat mematuhi aturan-aturan. Kamu jawab sendiri ya, dari berbagai macam negara. Kira-kira orang Singapura itu strict nggak? Orang Jepang itu strict nggak? Gitu. Orang Indonesia gimana? Mau lihat peduli sama etika apa enggak? Lihat aja pas zaman COVID ini. Berapa orang ya yang disuruh berdiam diri di rumah tapi enggak. Bukan kerja ya, kalau kerja beda lagi ya. Ini kan yang misalnya dia punya kesempatan buat berdiam diri di rumah tapi dia enggak gitu. Atau enggak pakai masker keluar. Dan lain-lain ya. Slide berikutnya. Masih ngomongin individual factors nih. Usia. Harusnya bertambahnya usia, orang itu semakin beretika. Harusnya. Tapi ada istilah tua-tua keladi ya. Locus of control. Nah ini juga terdapat di kepala kita nih, di pikiran kita. Ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau external control, kita menyerahkan etika itu pada lingkungan kita. Jadi kalau orang lain ngerasa nggak enak, nggak mau melanggar, ya gue juga nggak mau melanggar gitu. Tapi kalau internal control itu menyerahkan perkara etika pada diri sendiri. Mau di luar itu banyak koruptor, mau di luar itu banyak orang tipu-tipu, kita nggak mau kayak begitu. Itu biarin aja dia gitu. Mendingan kita keluar dari lokasi dari daerah itu. Nah itu jadi ada 2 tuh ya, eksternal atau internal. Poin selanjutnya, organizational factors. Nah ini dia. Nilai-nilai perusahaan biasanya berpengaruh kuat ketimbang nilai-nilai individu. Jika sebuah organisasi dianggap sangat etis, kecenderungannya karyawan juga etis. Jadi kalau kamu ada di sebuah perusahaan yang sangat etis, itu mau gak mau akan mendorong kita ikut pada kebudayaan itu. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan, itu gaya kerjanya tuh kayak orang Jepang ya. Pagi-pagi ada morning briefing, kita kalau mau kerja harus bikin checklist dulu gitu. Terus masalah keuangan kalau dari mana-mana itu harus dibundel, bon-bon harus dibundel, laporan keuangan harus hari itu juga dikerjain gitu. Itu saya pernah ada di situ gitu. Sangat strict. Kalau enggak bisa poin kita turun, bisa ditegur atasan kita dan segala macam. Ya, jadi organisasi itu sangat penting dan mempengaruhi gimana kita memandang sebuah keadaan itu etis apa enggak. Opportunity. Nah ini kalau kata Bang Napi ya, kejahatan itu hadir bukan karena ada niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan gitu. Sejauh mana organisasi memberikan ruang pada karyawan untuk berbuat tidak etis. Makanya ada istilah reward and punishment ya. Kalau salah dihukum, kalau bagus dikasih penghargaan. Supaya apa? Supaya terpacu gitu kita, termotivasi
berlaku etis gitu. Tapi kalau untuk orang-orang tertentu, maksudnya kayak orang Jepang tuh, karena dia dari kecil udah pendidikannya udah strict, berasa nggak enak gitu. Udah, ini bukan gua kalau misalnya gua melakukan ini gitu. Ya, jadi ada beberapa teman yang tinggal di Jepang, kalau ketinggalan barang di jalanan itu nggak bakalan hilang. Kalau mau makan di kafetaria, supaya kita ngetekin tempat kita itu nggak diambil, taruh aja handphone di situ gitu, terus kita pesen makanannya, nggak bakalan ada yang ngambil. Kalau di Indonesia, jangankan buat ngetekin tempat ya, meleng sedikit hilang. Nah itulah ya. Oke. Menyelesaikan dilema etika, ini ada beberapa poin dalam menyelesaikan dilema etika. Pertama, memperoleh fakta yang relevan, mengidentifikasi isu etika, menentukan siapa yang terkena pengaruh. Ya, kalau kita melakukan ini, dampaknya apa gitu. 4. Mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia dalam menyelesaikan dilema tersebut. 5. Identifikasi konsekuensi. Kalau gue ambil data orang, atau misalnya ambil logo orang, kira-kira apa yang akan terjadi pada karir gue mendatang, atau 5-10 tahun lagi gimana. Iya, kalau nggak ketahuan. Kalau ketahuan, 6. Memutuskan tindakan yang tepat untuk dilakukan. Pendekatan pengambilan keputusan. Nah, ini teori ya, ada utilitarian, terus ada hak kebebasan pendapat, gitu ya. Jadi kalau menurut utilitarian, tokohnya Jeremy Bentham ya dan Stuart Mill, dia bilang apa? Aturan-aturan hukum mana yang baik secara moral. Jadi kalau kita dalam mengambil keputusan, patuhilah aturan-aturan hukum, gitu. Terus pendapat yang lain, pendekatan hak dan kebebasan, kehendak bebas, itu tokohnya Immanuel Kant. Dia bilang apa? Yang membuat manusia berbeda dari lainnya didasarkan kemampuan memilih secara bebas apa yang akan dilakukan dalam hidup, karena kehendak bebas. Jadi yang namanya etika adalah kehendak bebas menurut Immanuel Kant. Selanjutnya, pendekatan keadilan, ini Aristoteles ya tokohnya. Kesederajatan adalah kesederajatan dan ketidaksederajatan adalah tidak sederajat. Yang namanya adil ya itu sederajat, kalau nggak adil ya tidak sederajat gitu. Maksudnya gimana? Begini maksudnya. Bagaimana suatu tindakan dikatakan adil gitu? Bukankah tindakan kita betapapun baiknya bisa saja menyakiti orang lain? Ya, bahwa ada yang lebih dipentingkan dan ada yang didiskriminasi. Jadi misalnya pendekatan keadilan kayak begini, ini gampang banget ya, apa maksudnya, contohnya sering kita dengar. Kalau misalnya ada orang tua gitu, punya 2 anak, yang satu anaknya 7 tahun, yang satu anaknya 3 tahun, apakah porsi makannya sama? Gitu. Apakah kebutuhannya sama? Kan enggak. Jadi adil itu yang kayak gimana gitu. Jadi bahwa adil itu adalah ya enggak sederajat, karena dilihat dulu kemana isinya gitu. Pendekatan kepentingan bersama. Nah, ini tokohnya ada Plato, Aristoteles, Cicero. Asumsinya masyarakat akan berkompromi dengan individu untuk kepentingan pribadi tidak dapat dilepaskan dari kepentingan bersama. Jadi ada kompromi di masyarakat untuk menyelesaikan atau mencari solusi. Pendekatan kebaikan atau kebajikan. Nah, ini merupakan buku yang saya rekomendasi buat kamu baca ya. Pendekatan ini diasumsikan bahwa ada hal yang ideal yang kita harus usahakan, yang berguna untuk perkembangan dan kemanusiaan kita. Apakah sikap-sikap kebaikan kebajikan itu? Nah, seperti kejujuran, keteguhan hati, belas kasih, kemurahan hati, setia, dan lain-lain. Oke, ini contohnya ya, kita mengidentifikasi mengenai nilai-nilai kebaikan. Ini ada gambar kamar berantakan nih. Gimana perasaan kamu ketika melihat gambar ini? Ya mikirlah 30 detik. Gimana rasanya melihat gambar ini? Biasa aja bu, ini baik-baik aja, gak ada masalah. Saya juga tinggal di tempat kayak begini gitu ya. Ada yang ngomongnya begitu mungkin ya. Sekarang apa rasanya melihat gambar yang kayak begini? Bangun tidur ya, tempat yang bersih, terus memandang keluar, langit cerah, sinar matahari masuk, ini gimana rasanya? Oke, sekarang gambar berikut ya.
Apa perasaan kamu ketika melihat gambar ini? Nyaman? Terus ngerasa kayak bahagia mungkin? Rasanya pengen ada di situ? Merasa kok indah banget gitu ya? Kok bunga bisa kayak begitu warnanya, begitu bentuknya gitu ya? Atau melihat gambar ini terkesima, terpesona, pengen ada di situ misalnya ya? Atau ngeliat foto ini, foto anak kecil ya, katanya nih ya, katanya anak-anak itu tidak terlalu banyak menjadi penderita COVID. Salah satunya karena imunitas. Katanya yang mengurangi atau mencederai imunitas orang itu adalah karena perasaan cemas. Anak-anak tidak dilingkupi dengan perasaan cemas, bahagia. Dan ketika kamu ngeliat anak-anak yang ketawa kayak begini, rasanya pengen ketawa, pengen nyubit, gemes gitu ya. Oke. Nah, perasaan-perasaan itu adalah bagian dari kebaikan di alam, di anak-anak yang polos, gak berdosa, di tempat yang bersih ya, di tempat yang nyaman. Itu salah satu perasaan-perasaan kita terhadap kebaikan. Makanya saya kasih tugas mendefinisikan jujur, tanggung jawab, adil, dan kerjasama ya. Supaya apa? Supaya kita tahu definisinya berdasarkan kita, karena tolak ukurnya dari kita. Walaupun kita mendapatkan stimulus atau misalnya mendapatkan referensi dari berbagai tempat. Pengambilan keputusan dan persepsi diri. Ini ada dua jalan. Jalan yang lurus dan jalan yang belok. Keputusan ada di kita, di masing-masing individu. Kamu mau yang mana? Oke, begitulah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.